kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya terangkan. Kalau enggak dari saya nggak mau terangkan. Ya, itu aja. Terima kasih. Sesungguhnya ada banyak cara untuk menyelamatkan fiskal selain menaikkan harga BBM. Misalnya dengan melakukan realokasi anggaran, penentuan prioritas, termasuk penundaan sejumlah proyek nasional yang tidak sangat mendesak. Sekarang, kenyataannya harga BBM sudah dinaikkan. Situasi semua negara sekarang ini tidak mudah. Situasi semua negara sekarang ini tidak gampang karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial. Sama juga di negara kita, urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami oleh negara-negara lain. Bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka ada yang Rp17.000, ada yang Rp30.000, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa lipat 6 kali, ada yang 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, subsidi BBM kita, agar tidak membengkak lagi, ternyata tidak bisa kita lakukan. Karena memang subsidi BBM yang sebelumnya 152 triliun itu sudah melompat 3 kali lebih menjadi 502,4 triliun rupiah. Ini pun, jumlah yang ada ini pun setelah kita lihat lebih detail, itu kuota subsidinya itu hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar. Dan setelah dikalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember, kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar. Ini estimasi kebutuhan. Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan untuk subsidi sebesar 195 triliun rupiah. Artinya total kalau kita
lakukan itu bisa sampai 700 triliun. Uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita. Oleh sebab itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM yang saya kira Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah tahu semuanya. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran dan harus bebas dari politik. 3 September 2022 yang lalu, saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi upah PSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, pembagian BLT BBM ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama kemarin di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saulaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung. Dan kemarin juga saya lihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tua, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran.